Shalom anak-anak, shalom juga untuk orang tua yang mendampingi proses pembelajaran putra-putrinya di rumah. Senang sekali Miss Vera bisa menyapa anak-anak dalam pembelajaran hari ini. Dan kita akan lanjut ke materi tentang perilaku toleran terhadap keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, dalam video ini Miss akan membagi beberapa bagian ya dari keberagaman yang ada, mulai dari norma, suku, agama, ras, dan antar golongan. Hari ini Miss akan membahas tentang perilaku toleran terhadap keberagaman ya, keberagaman agama ya, dan yang kedua adalah perilaku toleran terhadap keberagaman suku bangsa dan juga perilaku toleran terhadap keberagaman norma ya. Kalian bisa buka buku mozaik kalian halaman 88 sampai 89 ya. Nanti dari ini akan Miss kembangkan lagi. Oke. Kalian baca ya di halaman 88 bahwa kerukunan dalam keberagaman masyarakat akan terwujud jika kita memiliki perilaku toleran ya. Toleran adalah sifat atau bersifat menegang atau menghargai, membiarkan, membolehkan ya, pendirian ya, yang artinya pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri ya. Jadi mengizinkan untuk orang lain ya memiliki pandangan yang berbeda dengan kita, memiliki orang lain untuk memiliki kepercayaan yang berbeda dengan kita. Itu adalah sifat toleran ya. Dan yang pertama kita akan membahas tentang perilaku toleran terhadap keberagaman norma ya. Jadi seperti yang sudah kalian pelajari di semester lalu bahwa norma adalah petunjuk tingkah laku ya, atau perilaku yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan suatu alasan dan dorongan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat ya. Jadi ada sanksinya juga ketika kalian tidak mengindahkan atau tidak mengikuti norma yang berlaku dalam masyarakat ya. Dalam setiap suku, agama itu memiliki norma-norma yang berlaku dan harus dipatuhi oleh suku tersebut atau agama tersebut ya. Jadi nilai ya. Nah, maka dari itu kita harus menghargai nilai-nilai yang ada atau dipercayai oleh orang lain, teman kita, saudara kita ya. Kita harus menghargai dan menghormati ya, tidak menyalahkan norma atau agama yang lain ya. Karena setiap norma dalam agama memiliki hal-hal yang mereka anggap benar ya. Itu adalah sikap toleran. Nah, yang kedua adalah perilaku toleran terhadap keberagaman suku bangsa. Nah, menarik ya, Indonesia ini terdiri dari banyak suku bangsa. Miss sudah lihat anak-anak search ya, ada suku, kalau kalian lihat dari suku Batak aja ada Batak Karo, ada Batak, banyak banget ya. Nah, ada beberapa suku Batak dibagi ya. Sama juga suku Jawa, ada suku Jawa, ada suku Sunda ya. Itu kalian sudah mencari, ini senang sekali ya. Nah, perilaku toleran terhadap keberagaman suku bangsa ya, ini adalah kalian mampu untuk menganggap setara ya. Jadi kayak suku bangsa Batak sama dengan suku bangsa Jawa, suku bangsa Jawa sama dengan suku bangsa yang lain Nias ya. Nah, seperti itu ya. Dan kalian harus menghindari sikap etnosentrisme ya. Sikap etnosentrisme ya, ini adalah penilaian terhadap kebudayaan lain berdasarkan kebudayaan sendiri ya. Dan berikutnya yang harus kalian hindari adalah sifat primordialisme ya. Apa itu ya? Jadi sikap primordialisme adalah sangat menjunjung tinggi ikatan, nilai, bahkan apa yang dimiliki oleh suku bangsanya sendiri ya. Sikap ini cenderung untuk merendahkan suku bangsa yang lain ya.
Jadi kalian harus menjunjung tinggi toleran, artinya kalian menganggap semuanya sejajar, ya, sama. Tidak ada yang lebih pintar atau tidak ada yang lebih pandai, ya, tidak ada yang lebih rajin. Oh, kalau suku ini tuh males, kalau suku ini tuh rajin gitu ya. Nggak bisa, ya, itu tidak bisa dijadikan suatu patokan, ya. Jadi sikap toleransi itu, ya, kalian harus menghargai atau menyamaratakan setiap suku, tidak boleh merendahkan. Suku ini cantik-cantik orangnya, kalau suku ini tuh biasa-biasa aja, ya, itu juga nggak bisa, ya. Kalian harus memiliki sikap atau rasa toleransi antar setiap suku, ya, atau antar suku, ya. Oke, di bagian 3 kita akan membahas tentang perilaku toleran terhadap keberagaman agama. Ya, kita tahu bahwa Indonesia terdiri dari 6 agama yang diakui sampai hari ini, ya. Dan setiap orang memiliki keyakinannya masing-masing dan kita harus memiliki sikap toleransi, ya. Dari 6 keyakinan yang ada, ya, baik dari Islam, Kristen, Hindu, ya, Katolik, Buddha, dan juga Konghucu, ya. Semuanya memiliki cara atau ritual ibadahnya masing-masing, memiliki hari besarnya masing-masing, memiliki pakaian ibadahnya masing-masing, ya. Perilaku toleran di sini adalah kalian harus yang pertama membiarkan orang lain meyakini agama atau keyakinannya masing-masing, ya. Lalu yang kedua, kalian menghormati, ya. Saling mengucapkan ketika ada perayaan-perayaan, hari raya besar, ya, mengucapkan, ya. Kalian juga menghormati cara mereka beribadah, ya. Dan kalian tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan untuk orang lain memeluk agama yang kalian peluk, ya, atau istilahnya memaksakan untuk orang ini juga mengikuti apa yang kalian percaya. Itu perilaku toleran. Oke, anak-anak, Miss akan menjelaskan tentang bagaimana agama-agama ini bisa masuk ke Indonesia, ya. Kita akan membahas sejarahnya secara singkat saja, ya. Pertama adalah agama Hindu, ya. Diperkirakan menurut catatan sejarah Hindu masuk ke Nusantara sekitar abad keempat, ya. Dan ini ditandai dengan berdirinya kerajaan Kutai dan juga kerajaan Tarumanegara yang bercorak Hindu. Nah, ciri-cirinya adalah dengan berakhirnya atau peralihan zaman prasejarah, ya, karena pada zaman ini sudah mulai dikenal tulisan. Ini dibuktikan dengan penemuan prasasti-prasasti, ya, pada zaman kerajaan Tarumanegara, ya. Itu adalah masuknya Hindu dan terus berkembang sampai hari-hari ini, ya. Oke, yang kedua adalah Buddha, ya. Buddha ini dianggap agama kedua yang masuk ke Indonesia. Nah, sekitar 4 Masehi, sama seperti agama Hindu, ya. Dan menurut catatan sejarah agama Hindu dan Buddha ini berhubungan erat, ya, karena masa penyebaran atau masuk ke Nusantara itu di abad yang sama, yaitu abad keempat tahun Masehi, ya. Dan ini dibuktikan dengan adanya kerajaan yang dibangun pada periode yang sama, yaitu kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Mataram, ya. Dan menurut teks juga yang membuktikan, teks Jawa kuno, ya, baik berbentuk kitab-kitab dan juga yang kalian tahu adalah berbentuk candi, yaitu Candi Borobudur. Nah, ini menunjukkan adanya budaya atau agama Buddha masuk dan mempengaruhi Nusantara. Yang ketiga adalah masuknya agama Islam, ya. Jadi Islam ini masuk ke Indonesia pada saat arus perdagangan, ya, India, ya, dan pedagang dari Gujarat ini, ya, membawa penyebaran Islam ini melalui perdagangan dan perkawinan. Jadi adanya Islam ini disebarkan melalui jalur perdagangan dan juga perkawinan. Jadi ada orang-orang yang berdagang masuk ke Nusantara dan mereka menikahi orang-orang yang ada di Nusantara. Jadi dari situlah agama Islam terus berkembang, ya.
Dan ada juga kerajaan-kerajaan Islam ya, yang ya seperti kerajaan Goa ya, itu adalah salah satu kerajaan muslim yang ada ya. Dan juga ada Wali Songo atau 9 wali ya, itu merupakan cara siar atau cara orang menyebarkan agama Islam ya. Dan berikutnya adalah Kristen ya, Katolik maupun Protestan. Nah, kalau kalian tahu ya, bangsa Portugis itu masuk pertama ke daerah timur ya. Dari situlah orang ya yang berjualan ya. Kita tahu ya tujuan VOC ya, Gold, Glory, and Gospel ya. Jadi tidak hanya mencari keuntungan, tapi mereka juga tertarik untuk menyebarkan Injil ya. Banyak hal yang terjadi sampai Kristen ini mulai berkembang ya, meskipun secara perkembangannya Kristen dibedakan menjadi 2, yaitu Katolik dan Protestan. Namun penyebaran Katolik ini dilakukan oleh pastor atau biarawan, dan sedangkan untuk penyebaran Protestan itu dilakukan oleh pendeta. Nah, jadi sampai hari ini ya, bangsa Indonesia terdiri dari 6. Yang terakhir adalah Konghucu ya. Jadi Konghucu ini muncul dari pedagang Tionghoa yang berimigrasi sekitar abad ketiga tahun Masehi. Namun belum diakui menjadi sebuah agama ya. Agama yang diakui pada saat itu adalah Buddha ya. Dan agama ini diresmikan sejak tahun 1978 ya. Dianggap resmi pada saat itu presiden yang memerintah adalah Gus Dur ya. Dan aktivitas dari kultur Tionghoa dan aktivitasnya diizinkan untuk dipraktekkan. Jadi warga Tionghoa dan Indonesia yang menganut Konghucu dibebaskan untuk melaksanakan semua tradisi mereka ya, dan agama mereka yaitu Konghucu diakui secara resmi menjadi sebuah agama. Nah, itu adalah proses masuknya agama-agama ke Indonesia. Nah, dari penjelasan yang tadi Miss jelaskan, sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan berkata ya dalam Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Artinya ya, kalian sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh memaksa mereka untuk ikut kepercayaan kalian, tapi kalian harus tetap berdoa untuk mereka ya yang belum percaya Tuhan Yesus, untuk Tuhan menjamah mereka ya, untuk Tuhan menjamah mereka. Dan kalian harus memberkati kota tempat kalian berada. Belajar untuk berdoa bagi pulau di mana kalian tinggal. Belajar berdoa untuk bangsa kalian ya. Karena firman Tuhan berkata ya, kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu ya. Kalau bangsa kita sejahtera, kita juga akan sejahtera. Kalau tempat atau kota kita sejahtera, maka kita juga akan sejahtera ya. Ketika kita berdoa dan meminta berkat Tuhan tercurah, maka berkat Tuhan akan dinyatakan atas kota itu. Amin ya anak-anak ya. Miss Vera harap dari pembelajaran kita yang hanya membahas 3 ini, kalian mendapatkan suatu hal ya, dimana kalian menjadi anak-anak yang peduli ya, tidak hanya memiliki rasa menghargai, tapi kalian memiliki rasa rindu untuk Tuhan. Tuhan melawat bangsa kalian, Tuhan mencukupkan, Tuhan mensejahterakan ya. Di tengah-tengah pandemi COVID ini kalian berdoa supaya proses pembagian vaksin bisa merata ya. Jadi tidak akan ada kesenjangan ya. Kalian berdoa untuk perekonomian, kalian berdoa untuk presiden ya. Miss rindu untuk kalian bangkit, tidak hanya mendengar atau mengetahui apa yang dimaksud dengan toleransi, tapi kalian mempraktekannya sebagai anak-anak Tuhan. Bangkit, berdiri, berdoa ya untuk bangsa kita ya, untuk bangsa-bangsa lain supaya Tuhan melawat. Oke anak-anak, sekian pembelajaran hari ini ya. Miss Vera harap kalian mengerti dan memahami. Jika ada hal-hal yang kalian kurang pahami atau istilah-istilah yang kalian kurang pahami
ya. Silakan Miss tunggu kalian untuk bertanya atau komen melalui video pembelajaran ini. Oke, sekian. Selamat belajar ya. Tuhan Yesus memberkati.